Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amma ba'd. Saya muasil fi syarhi kitab Qaul Sarih, syarah kitab Tauhid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir sudah yang mana terakhir? Hmm? Sudah itu. Sawiri juga sudah kan? Hah? Yang gambar juga sudah kan? Bentar. Iya. Ya. Kemarin juga selesai ini kan kasratul khalif kan? Banyak bersumpah. Ya, ada catatan di situ? Ada coretan. Baik. Orang banyak bersumpah sudah. Terus itu. Nah, sekarang masuk pada bab maja fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang ke-63, qala al-matin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kitab at-tauhid bab maja fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab penjelasan, ya, keterangan yang datang tentang jaminan dari Allah dan jaminan dari Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan dari Al-Musannif rahimahullah membawakan judul bab ini, ya, untuk menjelaskan apa hukumnya membuat perjanjian dengan mengatasnamakan jaminan dari Allah serta jaminan dari Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan diterangkan, nampak dari hadis jelas bagaimana apa namanya Allah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, melarang seorang bikin perjanjian dengan mengatasnamakan jaminan dari Allah ataupun Rasulnya. Ya, yakni ketika seorang kepala negara atau pemimpin pasukan perang, ya, ketika ingin membuat perjanjian dengan negara lain atau dengan pasukan musuh, maka dia tidak boleh membawa nama Allah Taala dalam perjanjiannya, bahwa Allah memberikan jaminan kepadamu dan seterusnya. Nah, ini tujuan dari Al-Musannif rahimahullah, ya, yakni apa hukum seorang melakukan perjanjian atau muahadah. Apapun bentuk perjanjiannya, salah satunya muahadah, perjanjian gencatan senjata atau perjanjian damai, kemudian mengatasnamakan Allah dan Rasulnya atau memberikan jaminan
nama Allah dan Rasulnya. Ini yang akan dijelaskan oleh al-musannif rahimahullah. Nah, adapun tujuan atau hubungan bab ini dengan bab sebelumnya masih sama ya. Ya, kalau di bab-bab sebelumnya terkait dengan larangan banyak bersumpah, ya ini masih terkait dengan kewajiban untuk menghormati dan mengagungkan nama Allah. Karena nama Allah agung, mulia, tidak boleh banyak sering dipakai bersumpah. Karena sesuatu yang mulia, sesuatu yang sering disebut-sebut, itu sakralitasnya hilang, tidak sakral lagi. Ya, sesuatu yang jarang disebut, itu sesuatu menunjukkan sesuatu itu berat dan sesuatu itu agung, sehingga tidak boleh sering-sering disebut. Nah, jadi dalam hal sumpah, bukan artinya dilarang berpikir kepada Allah banyak-banyak. Tapi konteksnya adalah sumpah, karena sumpah rawan untuk dilanggar. Nah, kalau kamu melanggar, berarti kamu telah mencoreng nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang apa namanya? Secara umum seperti itu. Karena itulah tidak boleh banyak bersumpah, ya, karena banyak bersumpah akan menyebabkan besar peluang untuk melanggar, dan kalau dia melanggar sumpah atas nama Allah, berarti dia tidak menghormati dan mengagungkan Allah. Maka di bab ini juga sama. Seorang pemimpin kepala negara atau seorang pemimpin perang membuat perjanjian dengan negara lain, perjanjian damai, gencatan senjata dengan pasukan musuh untuk tidak saling berperang, terus membawa nama Allah. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang berjanji adalah kalian, wahai manusia. Kalau berjanji ya bawa nama kalian sendiri, jangan bawa nama Allah, jangan bawa Rasulnya. Kenapa? Yang namanya perjanjian ya rentan dengan pelanggaran. Artinya ya kita nggak tahu, jangan sampai orang munafik ya, orang Islam yang lemah imannya ya, kalau bahasanya oknum gitu ya. Islam apa negara sudah buat perjanjian, panglima perang sudah buat perjanjian, tiba-tiba ada oknum yang melanggar, berkhianat, menyerang musuh, padahal sudah apa? Sudah ditingkatkan senjata. Nah, kalau kalian seperti itu mencoreng agama Islam, mencoreng nama Allah, mencoreng nama Rasulullah, kalau kalian pakai dalam perjanjian kalian. Dan itu berarti kalian tidak menghormati nama Allah dan Rasulnya. Karena itulah dilarang untuk bersumpah membuat perjanjian mengatasnamakan zimmah. Allah yang tanggung, Rasulullah yang tanggung gitu ya. Atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian untuk menjelaskan judul bab, Al-Musannif rahimahullahu taala hanya menyebutkan, di sini beliau menyebutkan dua dalil, satu dalil dari Al-Qur'an ya, dan satu dalil dari hadis, yang mana hadis ini yang secara gamblang menjelaskan maksud dari bab. Qala rahimahullah wa qaulillahi ta'ala, pada dalil yang pertama, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Ya, fa dzakara ayat. Dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan penuhilah perjanjian Allah kalau kalian berjanji dengan nama Allah. Kalau kalian berjanji dengan nama Allah, penuhi perjanjian dengan Allah. Ya, ini karena kalian pakai nama Allah, maka penuhi perjanjian tersebut. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan jangan kalian membatalkan sumpah setelah sumpah itu ditegakkan, setelah sumpah itu diucapkan, dipertegas. Baik, sisi pendalilan al-musannif rahimahullah pada potongan yang pertama, yaitu firman Allah Ta'ala, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah perjanjian Allah. Yang dimaksud perjanjian Allah, yakni kalian membawa Allah dalam perjanjian kalian, menyebut nama Allah dalam perjanjian kalian. Ya, sebagaimana ucapan Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, wallahu ala ma naqulu wakil. Ya, Allah menjadi wakil dari apa yang kita katakan. Ketika ayahnya minta perjanjian kepada saudaranya Yusuf untuk membawa adiknya Nabi Yusuf pulang kembali. Ya. Nah, jelas ya. Maka ini jelas perintah untuk menjaga perjanjian. Yang perjanjian tersebut disifati dengan perjanjian yang Allah, disandarkan kepada Allah, dikarenakan kalian menyebut nama Allah di situ. Kalian menyebut nama Allah di situ. Jaga. Kalimat jaga sama seperti kemarin. Wa'ufu, penuhilah. Kalimat penuhilah itu sama seperti kalimat jaga sumpah kemarin. Jelas ya? Disuruh menjaga sumpah. Wahfazu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Kalau kemarin bagaimana caranya menjaga sumpah? Caranya adalah jangan banyak bersumpah. Maka di sini bagaimana caranya memenuhi perjanjian dengan Allah?
perjanjiannya Allah, jadi jangan banyak membuat perjanjian mengatasnamakan Allah. Jangan melakukan, kalau bisa dihindari semaksimal mungkin. Ya, dihindari semaksimal mungkin. Nah, Allah taala alam bisawab. Ini sisi pendalilan. Yang pertama, kalimat auku perintah dan perintah menunjukkan wajib. Ya, maka menunjukkan apa? Wajib bagi seorang untuk menjaga semua perjanjian yang dia buat mengatasnamakan Allah. Nah, ini sama seperti kemarin sumpah ya. Jadi bukan terlarang secara mutlak. Bukan terlarang secara mutlak kita buat perjanjian terus kita bilang ini Allah menyaksikan perjanjian kita dan seterusnya. Nah, tapi kalau kamu bawa nama Allah dalam perjanjianmu harus kamu jaga betul. Salah satu bentuk menjaga adalah jangan gampang melakukannya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Pada dalil yang kedua, kata beliau rahimahullah wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu fi khassatihi bi taqwallah wa bima ma'ahu minal muslimina khairan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ammar amiran, menunjuk seorang panglima perang, pemimpin, apakah itu kepada jaish atau sariyah, ya, perang ya. Ausahu fi khassatihi bi taqwallah. Beliau memberikan nasihat wasiat kepada panglima itu bertakwa kepada Allah. Ini nasihat wasiat khusus ke individunya dia. Kamu bertakwa kepada Allah pada dirimu sendiri dan juga kamu bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan muslimin yang kamu pimpin. Wa bima ma'ahum minal muslimina khaira. Perlakukan dirimu dengan baik dan perlakukan pasukanmu dengan baik. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, faqala ubzu bismillah, qatilu fi sabilillah man kafara billah. Berperanglah dengan nama Allah, dengan menyebut bismillah. Ya. Qatilu fi sabilillah man kafara billah. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang kafir kepada Allah. Uzu wa la taqullu wa la taghlibu wa la tumathilu. Ya, berperanglah kalian wala tagullu, jangan menyembunyikan, menggelapkan harta ghanimah. Jangan belum dibagi kalian sudah sembunyi-sembunyi ambil bagian padahal belum dibagi. Jangan melakukan gulul, wala taghdiru, jangan curang. Kalau buat perjanjian dengan musuh, jangan curang. Ya. Wala tumatsilu, dan jangan memutilasi musuh. Musuh kalau sudah mati, ya mati saja. Jangan mati kemudian dibelah-belah, potong-potong, dimutilasi, haram hukumnya. Jelas ya? Kemudian kata beliau melanjutkan wasiatnya, wala taqtulu walida, dan jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin fad'uhum ila salati khisalin aw qala hilalin fa ayyatahunna ajabuka faqbal minhum wa kuffan. Kalau kamu berjumpa dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka jangan langsung diperangi, jangan langsung dibunuh. Berikan dulu pilihan, ajak mereka kepada salah satu dari 3 opsi. Ya. Jangan menunjukkan bahwa berperang itu langkah yang paling terakhir. Walaupun sudah jelas-jelas mau berperang, sampai ke sana kalau masih ada peluang untuk didakwahi, dikasih pilihan, kasih pilihan dulu. Menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang dibangun di atas peperangan, disebarkan lewat peperangan, tidak. Betul ada peperangan dalam Islam, tapi semua agama juga punya rekam jejak peperangan, bukan cuma Islam. Ya, bahkan peperangan dari agama-agama lain lebih besar dan lebih mengerikan dibandingkan perang dalam Islam. Hal yang lumrah, menyebarkan keyakinan lewat perang itu bukan hanya Islam. Cuman lihat, Islam tidak menjadikan itu sebagai sarana paling pertama dan utama. Itu terakhir. Nah, itu pun dengan persyaratan-persyaratan. Maka ajak mereka kepada 3 opsi ini. Manapun dari 3 opsi ini yang mereka terima, asalkan tidak perang, kita terima. Faqbal minhum. Apa opsi yang pertama? Tsumma da'uhum ilal Islam. Opsi pertama, ajak mereka kepada agama Islam. Nah, Islam jangan perang.
Fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka menerima seruan masuk Islam itu, maka terima. Maka terima. Nah, kalau mereka sudah memeluk agama Islam, tsumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kalau ada di antara mereka yang mau masuk Islam, ajak mereka hijrah, tinggal pindah domisili dari negeri mereka yang musyrik, yang kafir, menuju negerinya kaum muhajirin, Madinah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum malil muhajirin wa alaihim malin alal muhajirin. Kalau mereka mau pindah, maka kabarkan kepada mereka bahwa kalau mereka mau pindah, mereka punya hak dan kewajiban yang sama seperti muhajirin yang sudah lama masuk Islam. Ini menunjukkan tidak ada diskriminasi dalam Islam, tidak ada yang namanya menentukan status atau bahagian berdasarkan senioritas. Siapa yang lebih dulu masuk Islam lebih senior? Enggak. Kalau kamu masuk Islam hari ini, hak dan kewajiban kamu sama-sama yang masuk Islam dari awal. Ya begitu ya. Kamu tidak akan dibeda-bedakan. Menunjukkan keadilan al-Islam, bahwa di mata Islam, di mata Allah Subhanahu wa taala semua kaum muslimin itu sama. Nah, dalam hak dan kewajiban mereka secara umum. Kemudian dikatakan wa akhbir annahum in fa'alu dzalika yaqul fa in abaw ay yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim Allah taala wa la yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai' illa ay yujahidu ma'al muslimin. Kemudian kabarkan kepada mereka, ini masih opsi yang pertama, ini masih pilihan yang pertama, suruh masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, mereka terima masuk Islam, ajak mereka pindah ke negeri muhajirin. Ya. Kalau mereka mau, mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Tapi kalau mereka tidak mau pindah, jadi kami masuk Islam, tapi kami tidak mau pindah. Ini kampung halaman kami gitu ya. Kami terima Islamnya, tapi kami tidak mau pindah ke Madinah. Maka kabarkan kepada mereka bahwa status mereka seperti kaum muslimin Badui, Garabil muslimin. Badui ya, yang tinggal bukan di pemukiman, tinggalnya pindah-pindah, tapi mereka orang Islam, kaum muslimin, memeluk agama Islam, tapi mereka tidak punya negeri tempat tinggal tertentu, mereka pindah-pindah, itu Arabil muslimin. Nah, status mereka kalau tetap tinggal di negerinya mereka yang kafir, mereka Islam tapi tetap tinggal di sana, maka statusnya seperti itu, orang-orang Arab Badui itu yang beragama Islam. Bagaimana itu statusnya Arab Badui? Ya jadi alaihim Allah. Dalam masalah kewajiban sama seperti orang di Madinah, sama seperti kaum muslimin, sholat, puasa gitu ya. Ya jadi alaihim Allah. Hukum Allah tetap berlaku padanya. Tapi hak mereka beda dengan orang kota. Nah, kalau kewajibannya sama, ibadahnya sama, tapi hak mereka kata beliau wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un. Tapi mereka tidak punya bagian dari ghanimah dan fai' sama sekali. Beda dengan penduduk kota, walaupun mereka tidak ikut perang, pada fai' mereka akan dapat bagian harta. Tapi mereka karena tinggal di luar, maka mereka tidak akan dapatkan ghanimah, tidak punya fai' kecuali kalau mereka terjun di perang itu, ikut perang. Maka mereka dapatkan bagian karena ikut perang. Tapi kalau tidak, ya nggak dapat. Sudah ya? Nah, ini opsi yang pertama. Masuk Islam, pindah. Kalau tidak mau pindah ya tidak dipaksa, gitu ya. Tapi diberitahukan bahwa hak mereka berkurang. Kewajiban mereka tetap, tapi hak mereka ada yang kurang. Tidak sama seperti yang tinggal di negeri kaum muslim. Opsi yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, fa'inhum abau fas'aluhumul jizyah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, minta jizyah dari mereka. Jizyah upeti. Ya, upeti. Baik. Yang per tahun 1 dinar, atau 2 dinar, atau 3 dinar. Jelas ya? Ini tergantung apa dibahas di hakam jizyah. Fa'inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Opsi yang kedua tadi disuruh, oke lah, kami tidak mau masuk Islam, tapi kami juga tidak mau perang. Apa opsinya? Ya udah, kalian bayar upeti tiap tahun per kepala. Kalau misalnya kalian punya 300 penduduk, 300 orang ya, 300 kepala, misalnya 300 dinar atau 600 dinar, kali lipatnya. Atau 900 dinar, ya kali lipatnya. Tiap tahun harus store ya.
Nah, di mana itu ganti dari apa? Perlindungan juga. Sudah. Kalau mereka mau membayar jizyah, bayar upeti itu, maka terima dari mereka pilihan tersebut dan jangan perangi mereka. Dari paksa masuk Islam. Cuman kalau tidak mau masuk ya bayar, supaya dilindungi. Baik. Opsi yang ketiga, fa'inhum abau wasta'in billahi wa qatilhum. Kalau mereka tetap tidak mau pilihan satu dengan dua, Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau, ya sudah tinggal opsi yang terakhir. Hendaknya kamu minta bantuan kepada Allah dan perangilah mereka. Perang terakhir. Kemudian ketika terjadi peperangan, kata Nabi SAW, "Wa idza asarta ahla isnin fa araduka an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa la taj'al lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Ini syahidnya. Ya. Kata beliau, kalau kamu sudah menghukum mereka, perang nih. Mereka pilih perang dengan kaum muslimin. Sampai mereka terdesak mundur ke benteng mereka atau ke kota mereka, kemudian kaum muslimin menghukum, nggak bisa kemana-mana, ya, nggak bisa keluar, yang dari luar juga tidak bisa masuk, nggak pedagang, nggak yang bawa apa-apa, tahan semuanya. Pada akhirnya mereka akan kelaparan, nah, dan seterusnya. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, kalau kamu menghukum hasorta, kalau kamu menghukum ahla hisnin, penduduk suatu apa namanya istana apa tadi tembok ya dinding ya, pertahanan mereka kota mereka lantas mereka menyerah ya dan mau membuat perjanjian perjanjian tapi fa'aroduka mereka ingin agar kamu membuat perjanjian dengan mereka tapi jaminannya adalah zimmatullah wa zimmati nabiyhi yang menjaminnya adalah Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmati nabiyhi." Jangan kamu berikan itu kepada mereka. Jangan buat perjanjian dengan mereka mengatasnamakan jaminan Allah dan jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Dari sini larangan litahrim, haram hukumnya. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Tapi berikan kepada mereka apa? Jaminan dari apa? Jaminan darimu dan jaminan teman-temanmu. Ini kalau mau buat perjanjian saya dan teman-teman saya yang jamin. Gak usah Allah jangan dibawa gitu ya. Kami tidak akan memberikan perjanjian atas nama Allah atau jaminan dari Allah atau Rasulnya. Enggak. Kalau kamu mau jaminan, terima jaminan dari saya. Kalau enggak usah. Terima jaminan dari salah seorang sahabat prajurit saya. Karena kalau ada seorang yang menerima perjanjian tersebut, misalnya, ya, nah membuat perjanjian dengan mereka, nah maka apa namanya eh, dengan panglimanya, masalah kemudian diikuti oleh semua pasukan. Nah, makanya dikatakan berikanlah kepada mereka jaminan darimu dan jaminan dari pasukan. Kalau mereka tidak mau terima ya terserah. Kalau kamu mau jaminan, ini yang bisa kami paling tinggi kami kasih. Jaminan saya sebagai pemimpin dan anak buah saya. Ya. Jangan kasih kepada mereka jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Menunjukkan haramnya ya. Dan alasan diharamkannya karena apa? Karena dikhawatirkan nama Allah dan Rasulnya akan tercoreng. Nanti ada oknum dari pasukan orang bodoh tidak tahu ini tiba-tiba mereka sudah menyerah, gitu ya. Mereka sudah menyerah karena percaya kepada kaum muslimin bawa-bawa nama Allah gitu ya. Akhirnya kemudian ada oknum yang membunuh. Maka lihat kalian katanya sudah menjamin kami atas nama Allah, kok kamu tetap menyerah? Berarti dia mencoreng nama Allah. Maka dilarang oleh Nabi SAW, jangan pakai nama Allah. Karena ada kemungkinan pelaku oknum seperti ini ada kemungkinan walaupun mungkin kecil tapi untuk memuliakan nama Allah tidak boleh. Kata beliau fa innakum in taghfiru dimamakum wa dhimmat ashabikum ahwan an tughfiru dhimmatallahi wa dhimmat nabiyhi. Karena kalau kalian membatalkan melanggar ya perjanjian jaminan kalian sendiri atau jaminan sahabat kalian pasukan kalian itu lebih ringan dosanya. Bukan tidak berdosa, tetap berdosa karena melanggar perjanjian. Tapi itu lebih ringan dosanya dibandingkan kalau kalian melanggar perjanjian
ataupun jaminan Allah dan jaminan nabinya. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillahi fala tunzilhum ala hukmillah. Ya, kalau kamu menghukum, menguasai, menundukkan penduduk negeri tersebut, lantas mereka mau, oke lah, silakan hukum kami. Tapi hukum kami dengan hukumnya Allah. Kalian harus sebut bahwa ini hukuman yang saya jatuhkan ini adalah hukumnya Allah. Kami minta jaminan hukumnya Allah. Kata Nabi SAW, jangan mengatasnamakan hukum Allah. La tazil hukum. Jangan kamu bilang, oke, saya akan menghukumi kalian dengan hukumnya Allah. Jangan. Walakin anzilhum ala hukmik. Tapi katakanlah, ini hukuman dari saya. Bukan hukuman Allah. Ini hukuman dari saya. Fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihim am la. Karena kamu tidak bisa memastikan apakah hukum kamu itu ya sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ya, kan? Nabi Muhammad SAW saja di perang Badar kan sempat ada teguran dari Allah ketika beliau membebaskan apa? Membebaskan tawanan untuk ditukar itu. Kata Umar, bunuh semua ya Rasul. Ini seorang Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, tapi bisa kurang tepat dalam mengambil keputusan. Apalagi cuman manusia, apalagi kalian gitu. Maka jangan coba-coba mengatakan ini hukum Allah. Apa yang saya katakan ini hukum Allah. Karena kamu tidak bisa memastikan hal ini. Ya, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari sisi pendalilannya jelas ya. Sisi pendalilannya jelas, larangan untuk membuat ada perjanjian dengan musuh dengan membawa apa? Dengan mengatasnamakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya haram karena berpotensi ketika dilanggar itu sangat besar itu ada potensi dilanggar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melanggar perjanjian sehingga kalian mencoreng nama Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Saya kira jelas bab ini menunjukkan bagaimana wajibnya menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula al-farqu baina dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi wa dhimmatil muslimin. Permasalahan yang pertama, ya. Permasalahan yang pertama, adanya perbedaan antara zimmah, ya, jaminan dari Allah dan jaminan dari nabinya serta jaminan dari kaum muslim. Ada bedanya. Bedanya dalam hal apa? Perbedaannya bukan dalam hal zimmahnya Allah dan Rasulnya tidak boleh dilanggar, kalau zimmah kaum muslimin boleh dilanggar. Ya, dua-duanya tidak boleh dilanggar karena namanya zimmah, perjanjian itu wajib dipenuhi. Kalau begitu apa perbedaannya? Perbedaannya dalam hal kadar dosa kalau dilanggar. Sama-sama berdosa. Zimmatullah, zimmatun Nabi, kamu langgar berdosa. Zimmat kalian sendiri sebagai manusia biasa juga berdosa. Kalau kalian langgar. Perbedaannya adalah kalau kalian melanggar perjanjian yang mengatasnamakan zimmatullah, zimmatun Nabi lebih besar. Karena apa? Orang akan mengerahkan tuduhan, mengerahkan serangan bukan kepada kamu tapi kepada Allah dan Rasulnya. Karena katanya ini mengatasnamakan Allah. Dia kan Nabi Allah, dia kan utusan Allah, dia orang Muslim yang taat. Ini kalau dia ngomong Allah ya dia. Dia Allah. Maksudnya dari Allah. Nah, ketika ada yang melanggar, yang tercoreng tentunya nama Allah. Nah, maka al-farqu baina dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi wa dhimmatil muslimin, yani dalam hal apa bedanya? Kadar dosa, kadar pelanggaran. As-saniyah al-irsyad ila aqallil amrayni khafara. Di sini terdapat anjuran untuk memilih mudarat yang lebih ringan. Dan inilah tugas terberat, salah satu tugas terberat dari seorang mufti, apalagi beliau sebagai nabi gitu ya. Sebagai mufti, menjawab sesuatu yang jelas benar atau jelas salah itu hal yang mudah. Tinggal memperluas wawasan. Tapi yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa dibaca di buku-buku, itu adalah mempertimbangkan. Ketika ada dua kebaikan, mana kebaikan yang lebih besar? Ketika ada keburukan, mana keburukan yang lebih parah? Itu yang susah itu. Nah, di sini Nabi SAW sebagai seorang mufti, setelah seorang nabi ya, beliau seorang mufti, kepala negara, beliau memberikan tuntunan kepada pasukannya
Ya, bagaimanapun kalau mereka minta perjanjian, kasih perjanjian. Kalau mereka minta jaminan, kasih jaminan. Tapi semua jaminan, semua perjanjian kalau dilanggar, buruk atau tidak? Buruk. Biar oknum yang melanggar ya, kamu yang bertanggung jawab sebagai pemimpin. Dua-duanya buruk. Kalau kamu membuat perjanjian dengan mereka, dua-duanya berpotensi dilanggar, dua-duanya buruk. Tapi yang mana yang lebih buruk kalau dilanggar? Ya kan? Yaitu kalau pakai jaminan Allah dan Rasulnya. Maka mending kamu pakai jaminan sendiri. Walaupun kalau dilanggar juga ada keburukannya, tapi ini lebih buruk. Maksudnya, al-irsyad ila aqallil amrayn. Dan ini sifat syariat Islam. Tidak selamanya syariat Islam itu khairun mahdum, ya, maslahat mahdhah. Tidak selamanya ajaran Islam itu murni 100% kebaikan. Terkadang ajaran Islam itu ada yang kalau kita mau hiperbolik ya, kita mau hiperbolik mungkin Allah alam. Ajaran Islam itu ada yang cuma 51% baiknya, 49% buruknya. Besar itu 49%. Tapi karena kebaikannya 51, tetap disyariatkan. Jelas ya? Bahkan ada yang dua-duanya buruk, dua-duanya opsi yang buruk. Tapi satu keburukannya 50%, satunya opsi keburukannya 51%. Apa? 51%. Satunya 51%, satunya 49%. Sama-sama jelek, beda-beda tipis jeleknya. Tapi Islam akan menyuruh apa? Yang jeleknya 49%, lebih rendah. Ada yang seperti itu. Maka jangan kaget ketika mendengarkan fatwa ulama bagi orang-orang yang dangkal di hidupnya, ini kan melanggar. Kok fatwanya ulama memfatwakan pelanggaran? Betul itu pelanggaran, tapi coba kamu lihat lebih jauh. Jangan sampai itu adalah opsi yang paling ringan dari opsi-opsi yang ada. Dan itulah hikmah yang namanya. Itulah hikmah. Baik. As-salisa qauluhu tughzu bismillahi fi sabilillah. Di sini terdapat pelajaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tughzu, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Ini perintah untuk apa? Ikhlas dalam berjihad, ikhlas dalam berperang. Mulai dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian berperangnya itu di jalan Allah. Jadi ikhlas dalam berperang dan berperangnya pun di jalan Allah, bukan di jalan asabiyah, jalan fanatisme, jalan membela kelompok, kepentingan kelompok dan golongan. Tidak, kepentingan suku, ya, kepentingan suku, kepentingan negara. Nah, kalau melawan sama kaum muslimin, hati-hati. Sama-sama muslim. Nah, butuh kehati-hatian. Maka pastikan ketika berperang, pastikan kamu ikhlas, bismillah, dan pastikan perang yang kamu ikuti itu fi sabilillah. Betul-betul jalannya. Ar-rabi'ah qauluhu qatilu man kafara billah. Perangilah semua orang yang kafir kepada Allah. Ya, perangilah semua orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni setelah diberikan opsi itu. Dikasih dua opsi, diminta dua opsi dari salah satu dari dua opsi masuk Islam, kalau tidak maka bayar jizyah, setelah itu baru perang. Maka di masalah keempat ini sabda Nabi SAW, perangilah orang yang kufur kepada Allah, menunjukkan bahwasanya apa perintah merangi orang yang kufur kepada Allah Taala ini perkara yang jelas sampai hari kiamat. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Ya, perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Cuman peperangan ini memiliki memiliki apa, madari gitu ya, tahapan-tahapan yang ditempuh sebelum sampai kepada perang. Al-khamisah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ista'in billah wa qatilhum. Minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Ya, ini mengingatkan bahwa perang ini ya hanya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin dengan bantuan Allah. Tidak bisa tanpa bantuan Allah. Dan sejarah menunjukkan, kata para ulama, sejarah menunjukkan kaum muslimin tidak pernah menang perang kecuali ketika jumlah mereka lebih sedikit. Selalu, kalau kita baca sejarah, semua perang yang dimenangkan kaum muslimin itu ketika jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan kaum musyrikin. Sekalinya banyak pasukannya muslim tidak menang. Lihat di perang Uhud, lihat di perang Hunain, banyak jumlah pasukan tapi tidak menang.
Baik, maka semua dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di perang Badar 1 banding 3, 313 lawan 1000. Nah, padahal jumlah mereka sepertiganya kaum musyrikin. As-sadisa al-farqu baina hukmillah wa hukmil ulama. Nah, ini juga pelajaran penting. Permasalahan yang keenam, adanya perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Kalau hukum Allah jelas, telah benar. Kalau hukum ulama ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Nah, makanya seorang ustaz, seorang penuntut ilmu, seorang alim, kalau dia misalnya ingin menyampaikan permasalahan agama, jangan kalau itu masalah fikih misalnya atau masalah-masalah yang ijtihadiyah masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, jangan coba-coba bilang inilah ajaran Islam, inilah sunnah Nabi, ya, inilah hukum dari Allah. Jangan, karena masalah ijtihadiyah belum tentu kamu yang benar. Kamu bilang itu hukum Allah, itu sunnah Nabi, ini ajaran Islam, padahal bukan, ya kamu bohong. Kamu mengatasnamakan Allah dan Rasul. Maka hendaknya mengatakan menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, ini pendapat saya ini. Apa yang saya pahami dari Quran Sunnah, kalau salah, yang salah adalah pandangan saya, pendapat saya, kekurangan saya. Jelas ya? Makanya kalau kita lihat fatwa ulama as-salaf, ucapan mereka itu lihat, banyak yang disandarkan kepada diri sendiri. Imam Ahmad, ya Syafi'i, rahimahullah, ya akan mudah kita dapat dalam fatwa mereka. Mereka mengatakan, la uhibbu, aku tidak suka itu. Akrahuhu, aku membencinya. Mereka sangat jarang menggunakan kata haram, ya haram. Nah, ini mereka mengatakan saya tidak suka, saya tidak senang itu, saya tidak menganjurkan itu tidak layak, itu tidak pantas. Kalimat-kalimat semacamnya. Ya, yang menunjukkan bagaimana warak hati-hati mereka dalam menyandarkan hukum yang mereka petik dari Quran dan Sunnah disandarkan kepada Allah. Nah, mereka tidak sandarkan kepada Islam. Mereka warak berhati-hati. Mereka lebih memilih dalam perkara-perkara yang muhtamal, dalam perkara-perkara yang masih ada kemungkinan benar salahnya, mereka lebih memilih menyandarkan kepada diri sendiri. Karena apa? Karena ada kemungkinan salah. Dan kalau memang terbukti salah, ya sudah saya yang salah ketika disandarkan kepada dirinya. Beda kalau dia bilang ini hukum Allah, ini sunnah Nabi, ini ajaran Islam. Jelas ya? Kata salah, kalian apa bermasalah gitu. Mengatasnamakan ajaran Islam. Maka harus dibedakan antara hukum Allah dan hukum ulama. Kalau hukum Allah mutlak benar, hukum ulama belum tentu. Yang terakhir, as-sabiyah, permasalahan yang ketujuh, biqauli sahabihi yahkum indal hajah bihukmin la yadri aywafiqu Allah amla. Keberadaan sahabat, ya, apa namanya, memberikan hukum dalam ketika keadaan tertentu dengan sebuah hukum yang dia tidak bisa pastikan apakah sesuai hukum Allah atau tidak. Yakni ketika dia sudah sampai dalam kadar mujtahid, Allah mengizinkan dia untuk berijtihad. Ya, Rasulullah SAW mengatakan silakan kasih pilihan, terima dari mereka. Kemudian apa? Disebutkan di sini kalau mereka minta perjanjian, turunkan pada apa? Berikan perjanjian jaminan dari dirimu. Kalau mereka minta apa? Kalau mereka meminta hukum, ya jangan pakai hukum Allah, jangan bilang itu hukum Allah, tapi pakai hukum diri kamu sendiri. Ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dengan syarat ketika dia sudah sampai dalam yang mujtahid, seorang sudah boleh untuk berhukum ya, dengan apa yang dia ketahui, ya, walaupun dia tidak bisa memastikan 100% yang itu benar. Itulah ijtihad. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini selesai bab yang ke apa? Bab yang ke-63.